nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore. Roh Kudus yang hebat bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Jangan batasin kuasanya. Sebab dia rindu melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kita. Kalau hari ini kita bersama-sama di tempat ini, kita sebenarnya di seluruh dunia umat Kristiani sedang merayakan, memperingati yang namanya Pentakosta. Tentu kita sudah banyak mendengar, kita juga membaca di Alkitab kita bagaimana sebuah momentum hebat yang Roh Kudus kerjakan. Janji dari Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Tuhan berjanji untuk memberikan seorang penolong. Tuhan Yesus memang pergi ke surga, meninggalkan, tetapi tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Katakan amin. Sebab dia menjanjikan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya yang dijanjikan itu dinyatakan dengan luar biasa di sebuah loteng bernama Loteng Yerusalem. Ketika peristiwa itu terjadi, hal yang dahsyat luar biasa terjadi. Kisah Para Rasul 2 mencatat bagaimana Roh Kudus dicurahkan seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti api hinggap di atas setiap orang yang ada di Loteng Yerusalem. Yang terjadi adalah mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa lain yang sama sekali mereka tidak pelajari karena Roh Kudus yang mengilhami mereka, yang mengurapi mereka. Dan ketika orang melihat, mendengar, mereka jadi terheran-heran. Dan satu orang berdiri memberitakan firman Tuhan, yaitu Petrus. Petrus yang disebutkan di Alkitab juga idiotes, tidak berpengetahuan, tidak punya ilmu apa-apa. Tapi ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, berdiri di hadapan ribuan orang, 3.000 orang hari itu bertobat. Bapak Ibu, ternyata kuasa yang hebat itu sudah dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Kuasa yang dahsyat itu sudah dianugerahkan buat setiap kita. Dan apakah itu hanya terjadi kepada Loteng Yerusalem? Tidak. Peristiwa-peristiwa di dunia mencatat. Dan mungkin sampai kita tidak mendengar. Mungkin ada di bagian-bagian lain yang juga terjadi bagaimana revival, kebangunan rohani. Karena Roh Kudus bekerja dengan dahsyat luar biasa. Itu terjadi di berbagai tempat. Dan saya berdoa, kita semua berdoa. Bukan hanya tempat-tempat di luar sana. Tetapi JKI Keluarga Kerajaan juga akan mengalami kebangunan rohani. Karena Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya. Katakan amin. Karena ketika Roh Kudus bekerja, di situ akan ada orang-orang yang diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi, untuk memberitakan kebenaran. Dan orang-orang itu adalah kita. Katakan amin. Yang lemah akan dikuatkan. Orang-orang yang merasa hidupnya terpinggirkan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, Roh Kudus turun ke atasnya. Dia memiliki identitas yang baru, berdiri dengan percaya diri, kekuatan Tuhan nyata pada hidupnya, sehingga dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Yang tercerai-berai disatukan oleh Tuhan. Dan yang lebih dari itu adalah orang-orang yang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, hidup mereka diubahkan dan bisa menjadi berkat yang besar. Dan kita percaya bahwa Pentakosta bukan sekedar sejarah, tetapi bukti bahwa Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan manusia dulu, sekarang, sampai ke depannya. Dan Roh Kudus hari-hari ini sedang rindu memenuhi gerejanya. Katakan amin. Pesan Bapak Gembala dalam ibadah kenaikan jelas bahwa akan ada kebangunan rohani di tengah-tengah kita. Kita yang mendengar, kita yang percaya, mari kita menangkap dan berkata amin. Karena Roh Kudus memang sedang bergerak dengan dahsyat dengan caranya. Tadi pagi dilawat luar biasa jemaat Tuhan. Saya tidak bisa seperti Mami Moy, tetapi saya bergerak sesuai apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup saya.
Dan pastikan kita semuanya akan mengalami. Karena bukan hanya gereja yang akan mengalami kebangunan rohani. Tetapi Roh Kudus hari-hari ini akan memenuhi rumah-rumah kita. Katakan amin. Memenuhi keluarga kita. Memenuhi hubungan kita. Memenuhi studi kita. Memenuhi pernikahan kita. Memenuhi setiap pekerjaan kita. Katakan amin. Sehingga setiap aspek kehidupan kita akan dibawa. Mengalami mujizat. Mengalami breakthrough. Mengalami terobosan yang hebat. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Saya rindu malam hari ini. Khotbah saya ini membangkitkan kita untuk mempercayai bahwa Roh Kudus yang sama yang dulu memberkati para rasul hari ini juga memberkati kita. Sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita akan selalu bergairah. Tidak akan ada kata menyerah dalam hidup kita. Katakan amin. Tidak ada kata putus pengharapan. Tidak ada kata loyo. Mungkin fisik kita boleh lemah, tapi roh kita menyala-nyala. Kita tak bisa jadi berkat yang hebat bagi banyak orang. Katakan amin. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Dan hari ini kita percaya bersama-sama Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah keluarga. Makanya gereja kita hari ini dalam konteks bahwa gereja kita sedang menghidupi visi dari Tuhan menjadi keluarga. Maka tema hari ini adalah membangun keluarga yang berkualitas. Mari kita akan belajar bersama-sama apa itu keluarga berkualitas. Oke, coba. Oke, iya terima kasih. Nah, definisi keluarga berkualitas ini diambil, saya kutip ya Bapak Ibu, saya jadi ambil aja dari BKKBN. Bapak Ibu tahu BKKBN itu apa? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di sini ada kadernya, Bu Pipin itu ya. Oke ya. Di situ dikatakan bahwa keluarga yang berkualitas ini berarti apa kata pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, hidup dalam suasana sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis. Memiliki jumlah anak yang ideal, waduh ya, mampu merencanakan masa depan dengan baik demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ini yang didefinisikan oleh pemerintah. Arti dari keluarga berkualitas itu seperti apa? Dan ketika bicara tentang keluarga berkualitas, ada 3 dimensi utama ketika keluarga berkualitas itu dibangun. Apa saja sih yang harus terjadi ketika keluarga berkualitas itu dibangun? Yang pertama adalah di dalam keluarga berkualitas itu ada yang namanya ketentraman. Ketentraman itu bicara tentang apa? Ada rasa aman di dalam keluarga. Tempat untuk kita bisa pulang kapan saja. Tempat kita untuk bercerita apa saja. Tempat untuk kita menjadi diri kita sendiri dan apa adanya. Itu yang disebut dengan rasa aman. Memiliki legalitas pernikahan. Tentunya ini dalam konteks yang benar di mata hukum negara. Di mana orang yang berada dalam keluarga adalah dalam ikatan pernikahan secara sah. Baik secara agama maupun juga secara pemerintahan. Ya, bisa beribadah dengan taat. Serta tercipta keharmonisan dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dari keluarga yang berkualitas menurut pemerintah adalah keluarga-keluarga yang harmonis. Di mana di dalamnya ada komunikasi yang baik. Tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran. Itu keluarga yang dikatakan saat dimensi yang pertama yaitu adalah ketentraman. Lalu dimensi yang kedua adalah kemandirian. Yang dimaksud kemandirian di sini bukan mandi sendiri, makan sendiri, bukan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah memiliki ketahanan ekonomi. Ini bicara tentang bagaimana keluarga itu dikatakan berkualitas ketika bisa untuk memberikan sandang, pangan dan papan bagi anggota keluarganya. Mereka tidak kekurangan, mereka bisa memenuhi kebutuhan yang ada di keluarga itu. Ya, memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Serta memiliki akses untuk mengembangkan potensi diri dan perencanaan masa depan. Meningkat. Bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sampai
bagaimana kita bisa ngeles ke anak, ya kan? Memberikan les kepada anak. Mereka punya potensi, bahkan kita sendiri mungkin les bahasa Inggris, les menjahit, les setir mobil gitu kan. Dan juga ada perencanaan masa depan. Jadi keluarga yang berkualitas menurut pemerintah adalah keluarga-keluarga yang tahu mau dibawa kemana keluarganya. Bukan hanya yang gelundung aja, ngalir aja, yang penting semua anggota keluargaku makan kenyang gitu ya, santai aja gitu, bukan. Tapi yang punya rencana, mau dibawa kemana keluarga ini, itu adalah kemandirian. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Di mana kebahagiaan ini, di situ keluarga itu ternyata disebut bahagia ketika memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan anggota keluarga. Saling menghargai, saling mendukung, dan mampu mengelola masalah dengan pikiran terbuka. Wow, kalau kita baca ini adalah yang dicanangkan pemerintah Bapak Ibu. Ini yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah Republik Indonesia karena merindukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, itu mereka tahu, mereka sadar bahwa mulainya harus dari keluarga. Ketika keluarga ini diupayakan sedemikian rupa untuk menjadi keluarga yang berkualitas, maka disitulah muncul sumber daya manusia yang unggul. Yang bisa bersaing, yang bisa menjadi pemimpin di bangsa ini, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Itu yang dicanangkan pemerintah. Sehingga ada program-program seperti programnya itu Genting, gerakan ya kan gerakan orang tua cegah stunting ya kan. Ada Tamasya, taman asuh anak sayang gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Getty, gerakan teladan ayah Indonesia. Jadi ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemerintah mengupayakan agar keluarga-keluarga ini berkualitas. Artinya hari ini Bapak Ibu, kita sedang sejalan dengan pemerintah. Gereja ini sedang sejalan dengan pemerintah. Bagaimana gereja ini juga rindu supaya keluarga kerajaan, setiap pribadi maupun keluarga-keluarga menjadi keluarga yang berkualitas. Untuk itu kita mau belajar bersama-sama. Kalau itu adalah pandangan dari pemerintah, pandangan dari dunia, bagaimana firman Tuhan itu melihat membangun keluarga yang berkualitas. Kita mulai dari kita akan membaca satu ayat yang diambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama supaya kita semuanya bergairah. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Konteks dari Mazmur 127 ayat 1 ini Mazmur ini ditulis oleh Salomo. Raja yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Diberkati oleh Tuhan memimpin sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang paling berjaya pada masanya. Karena sanggup membangun, bukan hanya ditugaskan untuk membangun bait Allah, tapi bisa membangun istana yang megah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mengalami pencapaian yang sedemikian rupa, justru ayat ini muncul. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo sedang mengatakan, apapun usaha yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sia-sia ketika tidak melibatkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Salomo yang membangun bait Allah, yang membangun istana-istana yang megah, bahkan dia sanggup membangun benteng-benteng yang sepertinya sanggup untuk melindungi kerajaannya. Tetapi yang terjadi adalah dia sadar betul bahwa tanpa Tuhan semua yang dibangun itu sia-sia.
Dari ayat ini kita belajar bersama-sama. Poin utama yang mau disampaikan dalam Mazmur 127 ayat 1. Yang pertama adalah kata membangun. Kata membangun bukan hanya untuk bangunan fisik, tetapi juga untuk membangun keluarga, keturunan, kehidupan, dan masa depan. Karena dari bahasa aslinya, kata membangun itu banah. Itu artinya adalah membangun, mendirikan, membentuk, menyusun sesuatu sampai menjadi kokoh. Artinya dalam kata membangun ini dibutuhkan yang namanya usaha, dibutuhkan namanya upaya, dibutuhkan namanya kesengajaan untuk membangun, untuk membentuk, untuk menyusun, untuk menjadikan sesuatu itu menjadi kokoh. Dan ternyata relevansinya buat gereja masa kini, ini bukan bicara soal bangunan saja, tapi ini bicara soal keluarga, soal keturunan. Bagaimana kita membangun keturunan kita, bagaimana kita membangun keluarga kita, bagaimana kita membentuk kehidupan kita, dan bagaimana kita merancangkan masa depan kita. Itu ada di dalam kata banah. Dan yang kedua adalah kata rumah. Kata rumah ini bahasa Ibrani adalah bayit. Artinya bukan sekedar bangunan, tetapi bisa berarti keluarga, rumah tangga, keturunan, dinasti, kehidupan di dalam rumah. Luar biasa sekali. Ternyata dari dua kata ini saling terhubung. Di mana yang mau Salomo ajarkan buat kita hari ini, bukan bangunan secara fisik yang dibangun, tetapi bagaimana umat Tuhan membangun keluarga, membangun kehidupan, membangun rumah kita untuk menjadi bangunan yang kokoh. Dan kata sia-sia itu berarti kosong, tidak berarti, tidak bertahan, gagal, percuma. Apa yang menjadi sia-sia? Ketika semua yang dikerjakan, yang kita upayakan untuk membangun pribadi kita, untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun keluarga kita, untuk membangun rumah tangga kita, untuk membangun masa depan kita, kita tidak melibatkan Tuhan. Dalam membangun apapun dalam hidup kita, kita perlu sadar dari apa nasihat yang disampaikan oleh Salomo. Sadar. Tuhan bukan sekedar menjadi pelengkap dalam keluarga kita. Katakan amin. Kalau ada masalah datang, baru kita tanya Tuhan. Ketika ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengatasi sendiri, baru kita teriak Tuhan tolong. Itu namanya pelengkap. Itu namanya topeng. Tuhan bukan topeng Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu fondasi. Katakan amin. Tuhan yang harusnya menjadi fondasi bangunan yang sedang kita bangun. Tuhan harusnya menjadi fondasi dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan harusnya menjadi fondasi bagi kehidupan rumah tangga kita. Katakan amin. Tuhan menjadi fondasi bagi keluarga kita masing-masing. Kalau Tuhan tidak dilibatkan, Salomo berkata sia-sia. Semua yang akan kau bangun itu sia-sia. Mungkin kau hari ini berkata, santai, semua masih bisa aku atasi. Uangku masih banyak, jabatanku masih tinggi. Tapi itu sementara Bapak Ibu. Yang tidak pernah berubahnya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sanggup menguatkan, yang sanggup mengokohkan segala sesuatu yang hari-hari ini sedang kita bangun. Kita akan belajar dari sebuah contoh. Ada contoh, jadi ini berdasarkan riset Bapak Ibu. Di abad 18 ada dua keluarga yang hidup bersama-sama, artinya bukan bersama-sama jajaran rumah bukan ya, tapi pada era yang sama di New York Bapak Ibu, di Amerika Serikat. Yang satu itu keluarga McJukes, yang satu adalah keluarga Jonathan Edwards. Di mana dua-duanya ini ada di era yang sama. Kalau ada di era yang sama artinya pergumulan pada waktu itu berarti sama. Mungkin kalau ada pergumulan ekonomi sama.
Tetapi yang membedakan keduanya Bapak Ibu bisa lihat. Ketika 150 tahun kemudian ketika mereka sudah hidup itu, kemudian seorang sosiolog bernama A.E. Winship itu melakukan penelitian terhadap hampir 1.400 keturunan dari Jonathan Edwards dan 1.200 dari keturunan McJuggs. Bapak Ibu bisa lihat di situ perbedaannya. Betul Bapak Ibu? Lihat keluarga McJuggs dari 1.200 keturunan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita lihat persentasenya, 300 meninggal miskin, 150 kriminal, yang 7 jadi pembunuh, yang 100 menjadi pecandu alkohol, 200 di penjara, 443 mengalami kehidupan yang bukan kehidupan yang baik-baik saja. Bukan jadi berkat, tapi jadi sampah masyarakat. Tapi bedanya keluarga Jonathan Edwards dengan 1394, lihat. Keturunannya menjadi orang-orang yang berguna. Betul Bapak Ibu? Menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Bahkan salah satunya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ. Lihat perbedaannya. Hidup di zaman yang sama, tetapi ada perbedaan yang signifikan terhadap anak dan keturunannya. Kenapa Bapak Ibu? Dua keluarga, dua warisan, dua nilai, dua hasil. Karena ternyata keluarga Jonathan Edwards hidupnya takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pondasi dalam keluarganya. Ini luar biasa sekali. Jadi yang dilakukan Jonathan Edwards adalah, dia adalah hamba Tuhan. Dia menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, namanya Sarah. Keduanya ini berkolaborasi, suami dan istri ini berkolaborasi untuk mereka bagaimana bisa menanamkan kebenaran firman sejak dini. Setiap malam mereka akan berkumpul 1 jam penuh untuk ngobrol, untuk sharing, untuk dari hati ke hati ada quality time, ada waktu bersama dengan keluarganya, ada firman yang dibagikan, ada mesbah keluarga yang dibangun, ada doa-doa yang dinaikkan, dan hasilnya Bapak Ibu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh McJuggs dan keluarganya. Lihat, keluarga ini adalah keluarga yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya sembarangan. Sing penting urip. Dari dua contoh ini kita melihat perbedaan yang sangat signifikan Bapak Ibu. Makanya kenapa hari-hari ini Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Karena Roh Kudus sedang mau akan ada angkatan-angkatan yang baru Jonathan Edwards terjadi atas generasi ini. Katakan amin. Ada orang-orang muda yang dibangkitkan. Katakan amin anak-anak muda. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mewarnai negeri ini. Dan orang tua akan menjadi orang-orang tua yang bangga kepada anaknya ya. Karena apa? Karena anak keturunan menjadi berkat yang besar. Diberkati oleh Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau anak keturunan kita seperti keluarga Jonathan Edwards? Atau anak keturunan kita seperti keluarga McJuggs? Kalau kita memilih yang benar, maka kita akan berkata, aku mau keluargaku seperti keluarga Jonathan Edwards. Katakan amin. Makanya nasihat firman Tuhan hari ini berkata buat kita, untuk kita membangun keluarga dibutuhkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengokohkan apapun yang akan kita bangun. Seperti perumpamaan rumah yang dibangun di atas 2 dasar. Yang satu dasarnya adalah batu, yang satunya pasir. Sama-sama dibangun indah, bagus. Tapi ketika badai datang, rumah mana yang berdiri dengan tegak?
Alkitab berkata, Matius 7 ayat 24-25, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan tanah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Katakan amin. Kalau hari ini kita memilih, aku mau anak keturunanku, keluargaku seperti Jonathan Edward, maka yang perlu kita lakukan adalah jadikan Tuhan menjadi pondasi apapun yang sedang kita bangun. Katakan amin. Studi kita kah? Hubungan kita untuk ke jenjang yang lebih serius kah? Anak-anak keturunan kita kah yang kita sedang bangun, kita persiapkan untuk masa depan? Pekerjaan kita kah? Jadikan Tuhan sebagai pondasi. Karena ketika badai datang, Alkitab berkata orang-orang yang dengar akan perkataanku dan mulai hari ini membangun seluruh apa yang kita bangun, fondasinya adalah Tuhan, maka kita akan didapati tetap kuat apapun yang terjadi. Rumah di atas batu bicara tentang hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan doa. Doa itu bicara tentang koneksi dengan Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita mau itu terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Dan di dalam pribadi, setiap kita membangun, ketika Tuhan menjadi pondasi hidup kita, maka yang nyata dalam hidup kita adalah buah roh. Katakan amin. Ayat yang kita baca di awal tadi. Karena buah roh adalah hasil nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan. Fondasinya adalah Tuhan sendiri. Kalau konteks hari ini kita sedang bicara tentang Roh Kudus yang tercurah. Yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Maka buah roh adalah hasil nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara? Tempat pertama buah roh harus terlihat adalah di dalam keluarga. Katakan amin. Kenapa banyak anak-anak yang patah hati? Kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang rebel. Yang bandel, memberontak, berbuat yang aneh-aneh di luar sana. Karena kadang-kadang mereka tidak lihat buah roh itu di dalam keluarganya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Keluarga berkualitas dibangun ketika Tuhan menjadi dasar dan Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam rumah itu. Katakan amin. Ketika kita membangun semua yang kita sedang bangun, fondasinya adalah Tuhan. Maka disitulah tercermin karakter Tuhan atas hidup kita. Ketika masalah datang, kita akan dibuat oleh Tuhan, mencerminkan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah sekali bersungut-sungut, komplain, ngomel, menyalahkan keadaan, bahkan putus asa. Tapi orang-orang yang membangun dirinya di atas dasar Tuhan, Roh Kudus di dalamnya, maka setiap pribadi pasti akan mengalami buah roh itu bermunculan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan buah roh ini sangat penting dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang buah roh, maka buah roh itulah yang akan memulihkan keluarga demi keluarga. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tetap memilih mengasihi sekalipun. Sekalipun pasanganku belum berubah. Sekalipun anak-anakku masih belum mendengarkanku. Sekalipun aku belum sempurna. Tetapi kasih itu yang akan membuat keluarga mengalami pemulihan. Katakan amin. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Kasih itu merekatkan Bapak Ibu. Dengan kasih kita akan mampu melihat kelemahan pasangan kita bukan menjadi persoalan yang akan terus kita perdebatkan. Katakan amin. Permasalahan dari pernikahan seringkali saya sudah 7 tahun menikah, ya kan? Pacaran 5 tahun, nikah 7 tahun, berarti kami sudah bersama itu 12 tahun. Dan kami menyadari sekali perbedaan yang sangat amat, iya ya, bagi langit dan bumi. Ini suami saya ada di depan ya. Tetapi ketika ada kasih itu akan merekatkan Bapak Ibu. Kasih itu akan membuat kita tidak lagi akan memperdebatkan kelemahan pasangan kita di sepanjang pernikahan kita. Banyak kali pernikahan itu menjadi hambar, pernikahan itu menjadi tawar, pernikahan itu menjadi tidak lagi harmonis hanya karena perdebatan yang terjadi sepanjang pernikahan. Ketika ada kasih, maka kita akan bisa memahami bahwa ya pasanganku memang punya kelemahan. Karena aku pun juga begitu. Sehingga yang terjadi adalah pasangan suami istri ini akan bisa saling mendampingi dalam proses menuju ke arah yang jauh lebih baik. Katakan amin. Dan setiap orang pribadi yang memiliki kasih di dalam keluarganya, kasih itu akan membuat setiap pribadi itu memiliki doa-doa yang tidak pernah putus untuk mendoakan orang-orang yang dikasihinya. Katakan amin. Karena doa itu mempunyai pengaruh yang besar untuk dapat mengubah orang. Yang dapat mengubah orang bukan kita Bapak Ibu, tapi kuasa doa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Kasih itu akan membuat kita tidak akan pernah lagi uring-uringan karena merasa tidak didengarkan. Setiap tahun kami berdua ini ada evaluasi Bapak Ibu ya. Jadi kami dari hati ke hati bicara, Pak apa sih yang membuat Papa tidak enak, maksudnya sesuatu yang melukai apa, kami sama-sama. Dan salah satu yang saya ungkapkan adalah, Pak please jangan biarkan aku bicara dengan tembok, saya bilang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang istri-istri nggak tahu ya, saya tuh mengalami begitu ya. Jadi kalau ngomong harus diulangi. Padahal saya ini orangnya gregetan gitu loh. Kalau ngomong sekali nggak mudeng-mudeng tuh kayak gregetan gitu ya. Tapi kasih itu memaafkan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memperdebatkan itu sepanjang. Tapi yang saya lakukan adalah memahami. Saya menurunkan ego, saya berkata ya udahlah ngomong lagi. Walaupun kadang-kadang di tengah perjalanan kadang-kadang gregetan. Dan suami saya juga begitu, sama evaluasi diri saya apa. Kamu itu kalau ngomong gitu kan ya. Ngomong tuh nadanya 1 oktav gitu ya kan. Tapi kalau ada kasih, suami saya itu mungkin mendengarkan saya nadanya 1 oktav. Tapi dia mendengarkan bagai melodi yang merdu. Ya gitu loh Bapak Ibu. Itu kasih. Kasih Bapak Ibu yang akan merekatkan. Begitu juga dengan orang tua dan anak. Kasih yang akan merekatkan. Akan ada pemahaman yang terus akan kita bawa dalam kita mendampingi anak-anak kita Bapak Ibu. Saya gen milenial, anak saya itu gen apa Bapak Ibu, jomplang banget ya. Tetapi ketika ada kasih, ada kemampuan untuk memahami anak saya. Tanpa menghakimi, tanpa kemudian berkata, oh, anak ini kok angel, anak ini kok susah, anak ini kok lucu ya, wagu gitu kan ya. Generasi ini kan wagu ya bagi kita yang generasi milenial di atasnya. Tetapi dengan kasih Bapak Ibu, kita akan ada pemahaman untuk mendampingi anak-anak kita dalam prosesnya untuk semakin serupa dengan Tuhan dengan doa yang tidak pernah putus. Begitupun anak-anak, ketika kita punya kasih, kita akan memahami orang tua kita walaupun orang tua kita lucu dan wagu menurut kita.
Tapi kita punya kasih yang akan merubah cara pandang kita tentang orang tua kita. Katakan amin. Saya selalu berkata, mungkin keadaan belum berubah. Mungkin orang tua kita belum berubah. Tapi ketika kita membangun hidup kita, dasarnya adalah Tuhan dan firman Tuhan. Maka cara pandang kita kepada orang tua lah yang akan berubah. Yang membuat kita tidak lagi komplain dengan sikap orang tua ketika mereka menyakiti kita. Atau anak-anak orang tua juga tidak akan komplain dengan anak-anak yang menyakiti hati kita sebagai orang tua. Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih adalah keputusan. Keluarga berkualitas bukan hanya soal fasilitas, tapi soal kasih yang bisa dirasakan dalam keluarga. Katakan amin. Dan itu akan terjadi di setiap pribadi yang mengalami Roh Kudus di dalamnya. Ada buah roh, ada kasih dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah buah roh meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan. Seringkali yang melukai dalam keluarga, seringkali bukan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Tapi perkataan. Bagi suami saya ketika mengevaluasi saya, nada bicaranya, ketika bicara, saya belajar Bapak Ibu. Tidak kemudian, wah sekarapku toh, ya memang aku begini, gaya pribadiku begini. Gak boleh Bapak Ibu. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan membangun dirinya. Dasarnya adalah Tuhan, firman Tuhan, kebenaran. Kita semakin hari ketika kita mengalami Tuhan, hidup kita akan mengalami semakin hari serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kita akan mengalami hal yang berbeda. Dulu saya itu galak sekali ya, perfeksionis, mentok, galak. Tapi ketika mulai dalam pertumbuhan iman, semakin hari semakin galaknya tetap, disiplinnya tetap. Tetapi ada kasih di situ, ada pengendalian diri di situ, ada penguasaan diri, belajar untuk sedikit demi sedikit. Tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu. Tetapi ketika Roh Kudus memampukan kita untuk kita selalu bisa berbicara, berkomunikasi dengan bahasa yang paling enak untuk didengar orang yang sedang kita ajak bicara. Katakan amin. Tidak ada lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Mungkin pasangan kita belum sempurna, banyak kelemahan. Kita tidak akan ngewer-ngewer kelemahannya. Kita tidak mengatakan dasar gitu. Tidak akan lagi Bapak Ibu. Bawa itu dalam doa. Direnungkan, digumulkan, tumpangi tangan ketika tidur. Anak-anak kita mungkin belum menjadi seperti yang kita harapkan. Bawa dalam doa, ucapkan afirmasi, kata-kata yang positif. Afirmasi terjadi buat anakku, takut Tuhan, mendengarkan orang tua, melayani Tuhan, mau ke gereja sejak dini, mau dari kecil kenal kebenaran, diperkatakan Bapak Ibu. Perkatakan perkataan-perkataan yang benar, yang tepat, yang positif. Katakan amin. Itu adalah orang-orang yang dipenuhi kehidupannya dengan Roh Kudus yang menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan membangun dirinya. Karena ketika itu terjadi, setiap kita mau berkata, Roh Kudus mengingatkan, apa ini benar? Apakah ini membangun? Apa yang dikatakan ini perlu? Bagaimana cara menyampaikannya? Roh Kudus akan menolong kita. Karena perkataan itu ibarat seperti kita itu punya pasta gigi Bapak Ibu. Di situ ada gambar. Pasta gigi itu Bapak Ibu, kalau kita mau lomba, yuk lomba cepet-cepetan mengeluarkan pasta gigi dari tempatnya. Itu sepersekian detik kita akan cerut gitu kan, keluar semua. Sekarang dibalik lombanya. Mari kita lomba memasukkan pasta gigi ke tempatnya kembali. Bapak Ibu bisa bayangkan. Wangel Bapak Ibu, saya pernah coba ini. Wangel. Pakai banget dan itu mustahil bin mustajab Bapak Ibu. Susah sekali. Perkataan itu seperti itu. Kalau sudah dikeluarkan itu susah lagi ditarik Bapak Ibu. Kalau kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang tidak didasari oleh kebenaran firman, tidak diurapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kata-kata kita akan banyak melukai. Dan itu tidak bisa ditarik kembali.
Makanya perlu kita lakukan hari ini adalah bangun hidup kita di atas pondasi kebenaran firman Tuhan. Dalam koneksi kita dengan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Maka segala sesuatu yang kita perkatakan. Itulah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang membuat orang menjadi semangat. Yang membuat orang sembuh. Kata-kata yang membangkitkan orang. Katakan amin. Karena dari kata-kata kita bisa menghancurkan orang. Tapi dengan kata-kata yang sama kita bisa membangkitkan orang. Ketika Roh Kudus dalam hidup kita, kelemah lembutan, itu akan membuat kita bisa memilih kata yang membangun. Penguasaan diri, menahan kata yang melukai. Makanya Roh Kudus terus aktifkan dalam hidup kita supaya kita dapat hidup semakin serupa dengan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mulai. Hari ini aku mau bangun supaya keluargaku menjadi keluarga yang berkualitas. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai fondasi keluarga. Katakan amin. Apapun yang terjadi, mari kita pastikan hidup kita, keluarga kita masing-masing menjadikan Tuhan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena tanpa Tuhan, keluarga akan mudah goyah, pribadi mudah goyah. Saat badai itu datang, masalah bisa kapan saja datang. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa untuk terus tegak berdiri. Yang kedua adalah bangun manusia roh. Katakan amin. Berdoa menggunakan karunia lidah atau bahasa roh setiap hari ini perlu untuk disiplin dalam hidup kita. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki karunia bahasa lidah. Karena karunia bahasa lidah itu berfungsi untuk membangun. Ada orang berkata, tapi Alkitab bilang, kalau di pertemuan tidak boleh semuanya bahasa roh. Harus ada yang mengartikan. Itu karunia Bapak Ibu. Karunia itu gak bisa didikte. Ayo kamu ya bahasa roh. Ya yang satu menafsirkan. Tidak bisa Bapak Ibu, itu karunia. Itu sesuai dengan pergerakan Roh Kudus. Tapi kalau hari-hari ini Roh Kudus ingin kita membangun manusia roh kita dengan kita berkarunia lidah kita dengan bahasa roh, membangun hidup kita seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Jonathan Edward. Dan akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang menghasilkan anak keturunan generasi yang gilang gemilang. Dimulai dari apa? Persekutuan yang dibangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Makanya libatkan Roh Kudus dalam setiap hari kita. Apapun yang sedang kita rencanakan, apapun yang mau kita putuskan, apapun yang mau kita katakan, libatkan Roh Kudus. Dan jangan lupa bangun komunikasi yang sehat. Dan yang terakhir adalah wariskan iman kepada generasi berikutnya. Keluarga, setiap pribadi harus memiliki kesadaran. Ternyata dari saya akan lahir generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya itu bergantung dari apa yang saya bangun. Ini bukan bicara tentang keluarga yang menikah. Tapi anak-anak muda mulai sadari. Kita punya kesadaran yang sama melalui kita. Ada generasi yang akan kita lahirkan. Untuk itu wariskanlah iman. Warisan boleh model macam-macam. Tapi warisan yang kekal adalah ketika kita mewariskan iman. Katakan amin. Dan bagian yang terakhir, mari saya jemput kita berdiri bersama-sama. Bagian penutup kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keluarga berkualitas bukan keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai dasar hidupnya. Ketika Roh Kudus memenuhi rumah kita, kasih dipulihkan, komunikasi disembuhkan, dan hubungan dikuatkan, maka jangan hanya membangun rumah yang indah, bangunlah keluarga yang menjadi tempat Roh Kudus tinggal dan berkarya secara nyata. Katakan amin. Malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.